Jadi pada malam hari ini, tadi saya diminta Pak Hadi untuk menjadi kesaksian saya dalam hidup ini. Boleh saya mundur sedikit masalah hidup saya? Dulu saya ini sangat susah. Waktu anak saya udah 3 tuh saya belum punya rumah sendiri, kerja masih naik bemo. Naik bemo pun sampai oper 3 kali dalam perjalanan menuju untuk suatu harapan, yaitu di PLN Emongungu, dari rumah saya di kontrakan rumah saya di Pondok Nirwana. Waktu itu sampai saking keras kerjanya saya pernah kena ginjal. Waktu itu diberi gratisan sama dokter almarhum Yap Ching Jiang yang saya ingat betul itu. Sama kita kena hernia, ya itu penyakitnya orang yang kerja berat-berat lah sampai sudah nggak mikirin badan. Pendidikan saya waktu itu cuma sampai SMA saja, tanpa skill, tidak ada skill, tidak ada modal. Nah, kemudian kita kebetulan ada teman di PLN, cobalah Pak Antoni main-main di kantor PLN Emongungu. Nah, disitulah saya dikenalkan untuk menjadi supplier, tapi bukan supplier teknik listrik, tapi supplier ATK dulu waktu itu. Saya bilang, saya tidak ada modal. Sampai teman saya pun akhirnya kontak yang punya toko, menjamin untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepada saya waktu itu untuk sebuah kontrak ATK kertas komputer. Inilah mungkin jalan Tuhan yang tiap hari saya berdoa, jangan sampai saya putus asa dalam menghadapi ini. Apa yang akan terjadi dalam hidup saya, anak saya, untuk masa akan datang. Saya akan, istilahnya itu akan bertarung habis, tapi tetap dengan doa saya tiap hari sebelum saya berangkat ke pekerjaan saya. Dalam perjalanan hidup itulah, akhirnya saya bisa menemukan satu loncatan dalam hidup inilah. Sehingga kalau Tuhan tuh punya kehendak, dia tuh balik tangan kalau kita tetap mau ikuti dia. Nggak usah sampai kadang-kadang memang ada perasaan putus asa. Kapan sampai begini terus? Tapi sekali lagi kalau Tuhan sudah punya mau, dia pasti akan balik tangan. Tanpa modal, tanpa skill, tanpa harapan, ternyata saya bisa menjalankan sampai 30 tahun, sampai hari inilah ceritanya saya menjadi kontraktor PLN. Tapi saya sekarang udah berkembangnya bukan di Emongungu, tapi di Indonesia untuk pembangkit-pembangkit listrik yang memakai genset, dan yang terbaru ini energi keterbarukan yang saya kontrak dengan PLN. Tapi ya itulah, itu cuma garis besarnya aja, tapi intinya itu bagaimana kita jangan sampai putus asa dalam kondisi seperti ini gitu loh. Apalagi masa pandemi sekarang. Yang saya ingin omongkan sekali lagi, ya tetaplah kita dekat sama dia, berdoa terus. Kita nggak tahu kapan kita akan dibantu, ditolong sama dia. Ya kita tetap berharap, tapi dia tuh punya rencana, seperti saya, nggak ada skill, nggak ada apa, dia bisa arahkan saya ke situ. Padahal saya udah berapa kali coba pekerjaan, pasti gagal terus. Ini yang bisa saya omongkan hari ini, untuk menjadi kesaksian. Jadi buat saudara-saudaraku, janganlah putus asa dalam kondisi kayak begini. Mau sakit, mau apa, saya sudah ngalami semua itu. Waktu itu saya sampai sakit ginjal, kena hernia. Ini kan ya sudahlah, akhirnya kita lewat semua, dan bersyukur sekali saya bisa menyekolahkan anak saya sampai tamat.
sampai mereka akhirnya harus mau lepas dari saya, berumah tangga masing-masing. Saya udah bisa sebagai orang tua ikutlah mengantar mereka ke tempat kerajaan mereka sendiri-sendiri itu. Jadi sekali lagi yakin Tuhan pasti tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan. Itulah yang pernah saya alami. Terima kasih. Wow, puji Tuhan.